Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini kita berjumpa lagi dengan saya di dalam keadaan sehat walafiat. Semoga saja kebahagiaan dan kesehatan dan keselamatan menyertai kita semua, amin ya rabbal alamin. Pada pembahasan di hari ini saya masih tetap membahas tentang bab tolak, dan referensi ini saya mengambil dari kitab Fathul Qarib Al-Mujib. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya tolong di subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapat video baru dari channel ini. Insya Allah bermanfaat. Seperti apa kontennya? Yuk kita simak videonya sampai tuntas, sampai selesai, supaya kita tidak gagal paham. Hukum tolak ini ada dua, ada tolak sunnah dan ada tolak bid'ah. Tolak sunnah itu adalah talak yang diperbolehkan, adapun tolak yang bid'ah itu adalah tolak yang tidak diperbolehkan, artinya tolak yang haram. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nisa'u, dan beberapa perempuan fihi di dalam itu tolak, ayat lagi yaitu tolak, dorbani yaitu dua macam. Permasalahan wanita dalam talak itu ada dua macam. Dorbun satu macam, fi tolakinna di dalam menalak an-nisa, sunnatun yaitu sunnah, wa bid'atun dan bid'ah. Yang mana semacam tersebut adalah wanita yang bila ditalak itu bisa sunnah dan bisa bid'ah, seperti itu. Maka talaknya bisa berstatus sunnah dan bisa berstatus bid'ah. Yang berstatus sunnah itu adalah talak yang diperbolehkan, adapun yang berstatus bid'ah itu adalah talak yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi para suami, hal inilah yang perlu diperhatikan. Siapa perempuan tersebut? Wahunna, dan utawi itu beberapa perempuan, dawatul haidih yaitu perempuan yang masih haid. Mereka itu yang masih berada di dalam masa haid. Apa yang dimaksud dengan talak sunnah dan talak bid'ah? Para sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa aradah, dan berkehendak al-musannifu siapa musannif bisunnati dengan talak sunnah, at-talaqul jaizah kepada talak yang diperbolehkan. Yang dikehendaki musannif dengan kata talak sunnah yaitu adalah talak yang diperbolehkan. Itu talak sunnah itu yang dimaksud dengan kiai musannif, dengan musannif tersebut adalah talak yang diperbolehkan. Wabil bid'ati, ya, dan yang dimaksudkan dengan musannif dengan talak bid'ah at-talaqul haramah, talak yang haram. Sedangkan yang dimaksud musannif talak bid'ah yaitu talak yang diharamkan.
Dan seperti apa talak yang sunnah tersebut? Wasunnatu, maka utawi talak sunnah, ayyuqi'ah, yaitu harus menjatuhkan az-zawju, siapa suami, at-tolaqoh, kepada tolak, fi tuhrin, di dalam keadaan suci, wairah mujami'in, yang tidak dijima, fihi, di dalam keadaan suci. Talak sunnah itu adalah talak yang dijatuhkan suami pada istri saat suci yang belum dijima pada masa suci tersebut. Jadi kalau yang dinamakan talak sunnah yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami pada istri yang mana istri tersebut di saat suci yang belum dijima masa suci tersebut, itu namanya talak sunnah yang diperbolehkan. Para sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus sekarang seperti apa contoh dari talak bid'ah atau contoh dari talak yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sekarang contoh dari talak bid'ah atau talak yang diharamkan. Wal bid'atu, dan adapun talak bid'ah, ayyuqiyah, yaitu harus menjima, az-zawju, ayyuqiyah, yaitu harus menjatuhkan, az-zawju, siapa itu suami, at-tolaqoh, kepada talak, fil haidi, di dalam masa haid, au fi tuhrin, atau di dalam masa suci, jamaah, yang menjima, siapa itu suami, kepada itu istri, fihi, di dalam keadaan suci. Yang dinamakan talak bid'ah atau talak yang diharamkan yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami pada istri saat istri itu masih di masa haid atau di masa suci. Jadi yang dinamakan talak bid'ah yaitu mentalak istri yang mana istri tersebut masih di dalam keadaan haid, itu namanya talak bid'ah. Namun sudah melaksanakan jima pada masa suci tersebut, itu namanya talak bid'ah. Jadi bagi para suami jangan gampang menolak istri. Kalaupun suami tersebut mau benar-benar menolak istrinya, perhatikan kondisinya. Karena talak itu ada talak yang diperbolehkan dan ada talak yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus sekarang ada talak apa lagi? Yang di depan itu ada talak sunnah dan ada talak bid'ah. Dan terus sekarang ada talak apa lagi? Wadharbun, dan satu macam, laisa tiada fi talaqihinna, di dalam menalak para istri, sunnatun, apa itu sunnah, wala bid'atun, dan tidak bid'ah. Dan satu macam lagi ada talak itu apabila suami menalak istri itu tidak dihukumi, tidak berstatus sunnah dan tidak berstatus bid'ah. Sekali lagi ada talak apabila suami itu menalak istrinya itu tidak dihukumi talak sunnah dan tidak dihukumi talak bid'ah. Siapa mereka yang kalau ditalak tidak dihukumi sunnah dan tidak dihukumi bid'ah? Mereka itu adalah wahunna, dan utawi itu perempuan, arbaun, yaitu ada 4. Jadi ada 4 perempuan kalau ditalak itu, kalau suami menalaknya itu tidak dihukumi sunnah dan tidak dihukumi
bid'ah itu ada 4 perempuan. Yang pertama as-saghiruh, yaitu istri yang masih kecil, wal Aisyatu, dan perempuan dan Aisyah. Apa itu Aisyah? Wahya, dan itu yang dinamakan Aisyah, allati inqata'ah, yang sudah putus haiduha, apa itu haidnya Aisyah, yaitu ada 4. Satu, penita wanita yang masih kecil. Yang kedua, wanita Aisyah. Jadi wanita yang masih kecil, istri yang masih kecil maksudnya, atau istri yang sudah tidak haid, mengeluarkan darah haid lagi, kalau ditalak itu tidak dihukumi sunnah dan tidak dihukumi bid'ah. Siapa wanita Aisyah itu? Yang dinamakan wanita Aisyah itu adalah perempuan yang sudah tidak mengeluarkan darah haid lagi. Itu maka kalau ditalak itu tidak dihukumi sunnah dan tidak dihukumi bid'ah. Terus yang ketiga, wal hamilatu, dan orang hamil, wal muhtalatu, dan perempuan yang dihulu, lam yadhul, yang tidak menjima biha, kepada itu perempuan, az-zawju, siapa itu suami. Adapun yang ketiga adalah wanita yang hamil atau wanita yang menerima hulu dan wanita yang belum dijima. Jadi wanita hamil, wanita yang menerima hulu, atau wanita yang masih belum dijima, kalau ditalak itu hukumnya tidak dihukumi sunnah dan tidak dihukumi bid'ah atau haram. Para sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah hukum-hukum dari talak yang perlu kami perhatikan. Karena jadi kesimpulan dari konten ini, talak itu ada talak yang dihukumi sunnah atau talak yang diperbolehkan, ada juga talak yang dihukumi bid'ah atau talak yang diharamkan. Ada juga talak itu dihukumi tidak sunnah, dan ada juga talak yang tidak dihukumi bid'ah. Siapa mereka yang tidak dihukumi sunnah, yang tidak dihukumi bid'ah? Yaitu istri yang masih kecil, wanita yang sudah mengeluarkan darah, yang sudah tidak mengeluarkan darah haid, istri yang lagi hamil, dan wanita yang menerima hulu. Jadi itulah wanita-wanita. Jadi 4 wanita ini kalau ditalak suami tidak dihukumi sunnah dan tidak dihukumi bid'ah. Jadi itulah kesimpulan dari konten ini. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kata-kata atau makna yang kurang pas, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila konten ini sangat bermanfaat, silahkan di like, comment, share, and subscribe, dan dibagikan kepada teman-teman yang lain. Semoga mendapat manfaatnya juga, dan doa terbaik dari saya untuk Anda semua, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, supaya Allah memberkahi umur kita, memberkahi kehidupan kita, semoga Allah menjaga iman kita, dan semoga Allah menjadikan kita orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan harapan saya, kalau ada saran dan komentar, silahkan ditulis di kolom komentar yang sudah tersedia. Insya Allah apa yang kita lakukan akan menjadi amal baik yang kembali kepada diri sendiri. Itu saja dari saya. Wal afu minkum, wabillahi wa taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.